Putri gaib dari Danau Toba. Penjaga tak terlihat dari kawah raksasa Sumatera. Danau Toba, lebih dari sekadar danau. Siapa yang tak kenal Danau Toba, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang paling misterius di dunia. Terbentuk dari letusan dahsyat ribuan tahun lalu, danau ini menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Di kedalaman air birunya, tersimpan legenda tentang seorang putri gaib, sosok sakral yang menjadi penjaga alam dan penentu keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Dalam cerita rakyat Batak, Danau Toba bukan hanya tempat, melainkan ruang suci, tempat berkumpulnya roh leluhur dan makhluk gaib. Namun hanya sedikit yang tahu tentang putri gaib dari Danau Toba, tokoh kuno yang dipercaya memegang kunci alam dan pernah muncul di tengah konflik manusia untuk menyelamatkan tanahnya dari kehancuran. Siapa putri gaib itu? Dalam naskah kuno yang hanya diwariskan secara lisan dari datuk ke guru Sisingamangaraja, putri ini dikenal dengan nama Namboru Puspasilalahi, atau dalam sebutan gaibnya, sang penjaga kabut air. Dikatakan ia bukan berasal dari bumi, melainkan dari lapisan alam yang lebih tinggi, Banua Ginjang, yang turun bersama kabut pertama yang menyelimuti danau setiap awal bulan Juni. Ia digambarkan berambut panjang hingga menyentuh air, memakai selendang dari benang halus bintang, dan memiliki mata yang bisa melihat jauh melampaui waktu dan takdir. Putri ini tidak terlihat oleh manusia biasa, kecuali oleh mereka yang memiliki garis darah raja-raja Batak lama atau yang pernah menjalani mantra Sirang Niari, ritual kuno untuk membuka mata batin. Legenda kemunculannya. Salah satu kisah terkenal tentang kemunculannya terjadi pada abad ke-17, saat sebuah desa di pesisir danau dihantui oleh makhluk air hitam yang menyeret penduduk ke dasar danau. Para tetua melakukan upacara di tepi batu gantung di Haranggaol, membacakan uli pangurason, mantra penyucian tanah. Malam itu, kabut turun sangat tebal hingga menutupi seluruh permukaan danau. Saat itulah terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di atas air, tak tersentuh kabut. Dengan suara lembut namun menggelegar, ia berkata, "Tanah ini bukan milikmu saja. Airnya adalah napasku, dan batu-batunya adalah tubuhku. Hentikan dendam kalian, atau kubawa kembali danau ini ke langit." Setelah malam itu, makhluk hitam lenyap. Namun orang-orang percaya, setiap kali danau bergolak tanpa sebab, itu tandanya sang putri marah. Kemampuan gaib Putri Toba. Menurut kepercayaan suku Batak, putri gaib dari Danau Toba memiliki kekuatan luar biasa. Mengendalikan kabut dan hujan. Ia bisa menghilangkan desa dari pandangan musuh dengan menurunkan kabut gaib. Menutup portal dunia gaib. Di dasar danau dipercaya ada pintu menuju dunia bawah, Banua Tonga. Putri ini adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk membuka atau menutupnya. Menyerap dendam dan amarah. Dalam ritual adat, para tetua menyebut namanya untuk menenangkan roh-roh yang penuh kemarahan. Perannya dalam perang spiritual. Pada masa kolonial Belanda, disebutkan bahwa seorang perwira Belanda bernama Kapten Van Dreef mencoba membangun benteng di dekat Pulau Samosir. Namun, setiap malam mendirikan tiang, keesokan paginya bangunan itu hancur seolah disengaja. Suatu malam, ia bermimpi bertemu wanita bergaun kabut yang menatapnya tajam dan berkata, "Air ini bukan untuk kekuasaan. Tinggalkan sebelum angin membalikkan nasibmu." 2 hari kemudian, kapten itu hilang. Hanya ditemukan topi dan senapannya di tepi danau, dengan jejak kabut melingkar di tanah seperti bekas tangan raksasa. Ritual pemanggilan sang putri. Para tetua adat di Balige, Parapat, dan Tuktuk masih mengadakan ritual Martondi, upacara pemanggilan penjaga danau untuk memohon restu atau mencegah bencana. Ritual ini dilakukan saat bulan penuh, dengan sesaji berupa beras putih, bunga dan air dari 7 mata air suci. Setelah doa dibacakan, jika kabut turun sebelum fajar, itu tandanya sang putri menerima permohonan. Benarkah ia masih ada? Beberapa wisatawan dan warga lokal mengaku masih melihat sosok wanita misterius berdiri di atas danau saat subuh, menghilang dalam sekejap ketika didekati. Pendeta adat Batak percaya bahwa selama Danau Toba tetap dihormati, putri gaib akan terus menjaga batas dunia roh dan manusia. Namun jika danau rusak karena keserakahan, maka ia akan naik ke langit dan membiarkan makhluk lain keluar dari dasar danau. Putri dari kabut, penjaga tanpa suara. Putri gaib dari Danau Toba adalah simbol. Ia bukan sekadar tokoh mistis, tetapi juga pengingat bahwa alam ini hidup dan memiliki penjaganya sendiri. Ia hadir saat manusia lupa bahwa tanah dan air adalah bagian dari roh, bukan benda mati. Dalam sunyi dan kabut, ia masih menari di atas danau, menatap kita dari jauh, menunggu, apakah manusia akan menjaga atau menghancurkan warisan para leluhur.